Halo, perkenalkan nama saya Aji Sufi Musaki. Saya Cirila Zalika Putri Syafira. Saya Erina Mandari Ningrum. Saya Marco Zidan. Nama saya Nadia Zahira. Saya Raffi Akbar Sodikin. Saya Siti Aisyah Triviananda. Perjalanan Mayora bermula dari usaha keluarga yang memproduksi biskuit secara rumahan sejak akhir tahun 1940-an. Pada 17 Februari 1977, PT Mayora Indah Tbk resmi didirikan dengan pabrik pertama di Tangerang. Saat ini, produk Mayora telah dipasarkan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga ke berbagai negara, menjadikan Mayora sebagai salah satu perusahaan FMCG terkemuka dari Indonesia. Di video kali ini, kelompok 2 akan ngebahas tentang marketing plan dari salah satu brand FMCG terbesar, yaitu PT Mayora Indah Tbk. Kita bakal bahas lengkap, mulai dari kondisi pasar, analisis, strategi, sampai implementasinya. PT Mayora Indah Tbk merupakan perusahaan FMCG yang memproduksi berbagai makanan dan minuman yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, seperti Roma, Kopiko, Beng Beng, Torabika, Energen, bahkan teh pucuk yang lagi aku minum kali ini. Dari hasil analisis, kekuatan utama Mayora ada pada brand equity yang tinggi, inovasi produk yang konsisten, serta jaringan distribusi yang luas. Namun, Mayora juga menghadapi tantangan seperti persaingan industri FMCG yang ketat, fluktuasi harga bahan baku, serta perubahan preferensi konsumen. Kalau kita lihat dari kondisi pasar FMCG di Indonesia, industrinya masih terus berkembang karena konsumsi produk makanan dan minuman sehari-hari cukup tinggi. Konsumen sekarang cenderung membeli produk yang praktis, mudah dikonsumsi, rasanya konsisten, dan tentu saja dengan harga yang terjangkau. Ini penting karena FMCG itu dibeli berulang, bukan cuma sekali. Target pasar Mayora sendiri luas banget, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Namun, fokus utamanya ada di kelas menengah, baik dari menengah ke bawah hingga menengah ke atas, yang tingkat konsumsinya tinggi. Kalau dilihat dari analisis SWOT, Mayora punya beberapa kekuatan utama. Salah satunya adalah brand awareness yang sangat tinggi. Produk Mayora sudah lama dikenal dan dipercaya masyarakat. Selain itu, jaringan distribusinya juga luas banget, bukan cuma di minimarket ataupun supermarket, tapi sampai ke warung-warung tradisional. Namun, dari sisi kelemahan, Mayora cukup bergantung pada konsumen yang sensitif terhadap harga. Jadi, margin keuntungannya relatif tipis dan perusahaan harus hati-hati dalam menetapkan harga. Untuk peluang, pasar FMCG Indonesia masih sangat besar, apalagi dengan berkembangnya e-commerce dan digital marketing. Sedangkan ancamannya datang dari persaingan ketat dengan merek lokal dan global, serta perubahan selera konsumen yang sangat cepat. Tujuan utama pemasaran Mayora adalah mempertahankan posisinya sebagai market leader di industri makanan dan minuman, sekaligus meningkatkan pertumbuhan penjualan secara berkelanjutan. Mayora juga ingin memperkuat brand equity melalui inovasi produk dan komunikasi pemasaran yang relevan dengan konsumen, terutama generasi muda. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, Mayora menghadapi beberapa tantangan seperti persaingan harga, perubahan preferensi konsumen yang semakin kritis, serta tuntutan untuk tetap konsisten dan kreatif di media digital.
Dari sisi strategi, Mayora memposisikan dirinya sebagai brand produk konsumsi sehari-hari yang berkualitas dan bisa dijangkau oleh semua kalangan. Strategi produknya berfokus pada inovasi rasa, variasi ukuran kemasan, dan desain kemasan yang mudah dikenali. Untuk harga, Mayora menerapkan strategi harga kompetitif yang disesuaikan dengan daya beli masyarakat. Distribusinya dilakukan secara intensif, mulai dari pasar tradisional, retail modern, sampai e-commerce. Sedangkan komunikasi pemasarannya mengandalkan media digital, influencer, dan pesan emosional yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Untuk menjalankan strategi tersebut, Mayora merancang beberapa action untuk program yang konkret. Contohnya, pengembangan produk rendah gula untuk menjawab perubahan preferensi konsumen. Kampanye digital terintegrasi lewat media sosial, serta optimalisasi distribusi omnichannel. Selain itu, Mayora juga melakukan aktivasi merek berbasis komunitas seperti roadshow ke sekolah dan kampus agar brand tetap dekat dengan konsumen. Anggaran pemasaran yang disusun dalam marketing plan ini merupakan estimasi untuk satu program pemasaran terfokus, bukan keseluruhan anggaran perusahaan. Total estimasi anggaran sekitar 1,75 miliar yang dialokasikan untuk riset pasar, pengembangan kemasan, pemasaran digital, promosi retail, serta aktivasi merek. Anggaran ini disusun secara realistis dan konservatif, sesuai dengan karakter pasar Mayora yang sensitif terhadap harga. Untuk memastikan strategi pemasaran berjalan efektif, Mayora menggunakan beberapa indikator kinerja atau KPI. Beberapa KPI tersebut antara lain sales growth, market share, brand awareness, repeat purchase rate, dan distribution coverage. Jika hasil evaluasi menunjukkan kinerja sebelum optimal, Mayora dapat menyesuaikan strategi promosi, alokasi anggaran, atau diferensiasi produk agar tetap sesuai dengan kondisi pasar. Jadi, itu tadi marketing plan dari PT Mayora Indah. Sekian. Dari Kelompok Gua Thanks For watching.